Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alvin Muiz Khairuddin, NM 1903211000013. Di sini saya dari kelas penyuluhan pertanian B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester mata kuliah penyuluhan pertanian dengan komoditas yang saya ambil, yaitu komoditas padi di Kabupaten Lamongan. Baik, selanjutnya komoditas unggulan di Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki berbagai macam produk hasil pertanian. Salah satu komoditas unggulan Kabupaten Lamongan yaitu komoditas padi. Padi termasuk dalam suku padi-padian atau Poaceae. Sebagaimana pulir serealia lain, bagian terbesar yang terkandung dalam padi didominasi oleh pati 80-85%. Selain itu, padi juga mengandung protein, vitamin, terutama dalam aleuron, mineral, dan air. Padi menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia karena kandungan karbohidratnya yang tinggi. Oke, selanjutnya yaitu gambaran umum Kabupaten Lamongan. Di sini gambaran umum terdapat dua, yaitu kondisi geografis dan kondisi demografi. Yang pertama yaitu kondisi geografis. Kabupaten Lamongan merupakan daerah strategis dengan cuaca yang mendukung di Jawa Timur. Ada beberapa kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Lamongan. Sebagai sentral padi, Kabupaten Lamongan ini masih mempertahankan daerahnya agar tidak tergerus oleh zaman era baru ini yang banyak berdirinya pabrik-pabrik atau apartemen. Yang kedua yaitu kondisi demografi. Penduduk merupakan faktor penting dalam membangun sektor pertanian, pemerintahan, industri, dan lain-lain. Karena selain menjadi objek, penduduk juga menjadi pelaku. Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2018 mencapai 2.262.440 dengan jumlah laki-laki 1.140.627 dan perempuan 1.121.813 jiwa. Oke, selanjutnya yaitu permasalahan komoditas padi di Kabupaten Lamongan. Permasalahan yang dihadapi petani pada Kabupaten Lamongan ada beberapa diantaranya, yaitu yang pertama, kualitas SDM yang relatif rendah karena kurangnya tingkat pendidikan.
Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran dan rendahnya keikutsertaan petani dalam kegiatan kelompok tani. Yang ketiga yaitu kenaikan harga pupuk dan pestisida. Yang keempat yaitu pengendalian hama dan penyakit yang tidak efektif dan efisien. Dan terakhir, penggunaan benih dengan kualitas kurang maksimal. Selanjutnya yaitu solusi melakukan program kerja penyuluhan pertanian dengan tema mengoptimalkan kegiatan usaha tani komoditas padi melalui pengendalian hama dan penyakit dengan memperhatikan lingkungan dan memaksimalkan input yang digunakan. Tujuan program penyuluhan ini yang pertama yaitu memberikan pedoman bagi penyuluh pertanian khususnya untuk komoditas padi di Kabupaten Lamongan. Yang kedua yaitu dijadikan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian untuk penyelenggara. Yang terakhir, menambah pengetahuan wawasan sikap bagi penyuluh atau pelaku pertanian lainnya agar mampu menghadapi permasalahan yang timbul di Kabupaten Lamongan. Selanjutnya yaitu penentuan varietas padi. Di sini ada 4 varietas padi yaitu Inpari 13 dan Inpari 33 dengan tahan hama wereng. Yang selanjutnya yaitu Inpari 4, Inpari 6 dan Inpari 32 dengan tahan penyakit kresek. Yang ketiga yaitu tahan turgo, di mana tukat berlian Pentanu Inpari 36 dan Inpari 37. Selanjutnya yaitu ada Tawuti Batu Legi, Inpago 6, Inpago 7 dan Inpago 8. Di sini tahan penyakit bias. Selanjutnya itu mengenali benih yang unggul. Yang pertama, benih bersih dan tidak terdapat bercak hitam. Jadi benih tersebut tidak terdapat bercak hitam dan benihnya bersih. Yang kedua yaitu memiliki warna kuning atau warna cerah. Yang ketiga yaitu tenggelam apabila direndam dalam air serta memiliki daya tumbuh cukup baik. Jika benihnya tidak terendam dalam air, maka benih tersebut tidak masuk dalam benih yang unggul. Yang keempat yaitu benih murni dari suatu varietas. Yang kelima, bebas dari inang gulma,
hama, dan penyakit lainnya. Jadi bisa diketahui jika memilih benih bisa dilihat dulu apakah ada gulmanya atau hamanya atau penyakitnya. Yang terakhir yaitu memiliki ukuran penuh dan memiliki keseragaman. Jadi ukurannya itu biasanya sama. Selanjutnya yaitu melakukan pengolahan tanah. Yang pertama yaitu memperbaiki skill mahiran dan litir atau pematangan, bisa disebut pematangan galengan. Yang kedua yaitu dapat dilakukan membajak sawah. Yang ketiga, pemberantasan gulma dan mengurangi pertumbuhan hama, penyakit, dan menambah unsur organik. Bisa ditambahkan dengan pupuk. Yang keempat yaitu menggaru sawah. Yang kelima, meratakan tanah sebelum tanam pindah dan membenamkan pupuk. Selanjutnya yaitu waktu tanam padi. Kriteria waktu tanam padi saat ini hanya mempertimbangkan curah hujan pada awal MH, yaitu jika curah hujan telah mencapai 50 mH atau lebih selama 3 dasarian berturut-turut, kriteria tersebut perlu ditambah dengan jumlah dan distribusi hujan selama MT. Persyaratan ini menjadi suatu keharusan untuk lahan sawah tanda hujan. Sawah irigasi yang terletak di ujung saluran irigasi dan sawah yang jaringan irigasinya rusak. Kriteria untuk menetapkan waktu tanam yang sesuai diterapkan di Indonesia adalah hari pertama dengan jumlah curah hujan selama 5 hari berturut-turut sekurang-kurangnya 40 mm dan tidak diikuti oleh 15 hari kering berturut-turut dengan curah hujan kurang dari 5 mm selama 30 hari setelahnya. Kriteria tersebut dapat menghindarkan kesalahan dalam penentuan awal tahun. Kriteria tersebut dapat menghindarkan kesalahan dalam penentuan awal tanam. Pada sawah irigasi dengan sumber airnya dari waduk, waktu tanam ditentukan oleh waktu pembukaan pintu waduk setelah periode pemeliharaan yang umumnya pada bulan Oktober atau bisa disebut bulan hujan. Namun waktunya juga tidak ditetapkan setiap tahun karena musimnya tidak menentu. Selanjutnya yaitu jarak tanam padi. Jarak tanam diatur agar tidak terlalu rapat supaya kelembapan dan suhu yang ada di sekitar lingkungan tanam tidak terlalu tinggi. Untuk
pengaturan jarak tanam, petani bisa menerapkan mode jejar legowo atau 2/1 dengan memiliki kelebihan. Metode jejar legowo ini yaitu meningkatkan hasil produksi pertanian. Yang kedua, mengurangi resiko terserang hama penyakit. Yang ketiga, menghemat penggunaan pupuk. Yang keempat, memperbanyak populasi tanaman. Yang kelima, memudahkan pengaplikasian pupuk. Yang keenam yaitu sebagai cara untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau bisa disebut OPT. Selanjutnya yaitu perawatan padi. Yang pertama, pemupukan. Tahap pemupukan biasanya dilakukan sebelum masa tanam padi agar tanah tersebut dapat memperoleh nitrogen yang kandungannya tinggi. Yang kedua yaitu pembersihan tanaman pengganggu seperti rumput atau ilalang lainnya. Bisa dilakukan secara sendiri atau secara berkelompok. Yang ketiga yaitu pemberian pestisida untuk gulma pengganggu tanaman maupun membasmi hama wereng yang dapat merusak tanaman padi. Bisa dilakukan dengan cara menyemprot pestisida. Oke, selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit. Yang pertama, membuat pestisida alami dari garam. Dengan langkah-langkah pembuatannya yaitu yang pertama, larutkan 1 cangkir garam untuk 5 galon air. Setelah itu menuangkan ke dasar semprotan dan mengoles pada tanaman yang terserang hama. Cara pengaplikasiannya dapat ditaburkan di sekitar tanaman. Bisa juga dengan dapat dilarutkan dalam air sebagai semprotan. Kelebihan penggunaan pestisida dari garam ini yaitu harganya terjangkau. Pasti semua tahu sendiri ya, harga garam relatif murah. Yang kedua, mudah dibuat oleh petani dalam pengaplikasiannya. Yang ketiga, sangat efektif untuk membasmi hama siput dan kumbang. Yang keempat yaitu menambah magnesium ke tanah agar membantu meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tanaman. Yang kelima, aman bagi tanaman dan ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu menghasilkan tanaman sehat karena bebas residu kimia. Jadi garam merupakan pestisida alami dan tidak mengganggu
habitatnya sendiri, yaitu padi tersebut, dan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit. Yang pertama, di sini padi tentunya musuh paling berat yaitu hama burung. Cara pengendaliannya yaitu penggunaan bahan kimia. Penggunaan bahan kimia ini dapat dilakukan dengan cara mencampurkan pestisida dengan makanan burung, kemudian diletakkan pada sudut tertentu yang biasanya banyak sekali burung. Selanjutnya yaitu bisa dengan menggunakan metode mekanis. Yang pertama, dengan bisa memakai orang-orangan sawah sebagai penyamaran Pak Petani. Yang kedua yaitu menggunakan perangkap burung, bisa dengan menggunakan jaring atau jaring kecil yang biasanya dijual di toko. Yang ketiga yaitu menggunakan bunyi-bunyian. Biasanya di Kabupaten Lamongan memakai lonceng dari kaleng susu dan toples kongguan untuk menakut-takuti hama burung. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.